Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan atau memproduksi insulin secara efektif, sehingga kadar gula atau glukosa dalam darah menjadi terlalu tinggi. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang diproduksi pankreas. Fungsinya membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Jika insulin kurang atau tidak bekerja dengan baik, glukosa menumpuk di dalam darah, yaitu hiperglikemia. Epidemiologi diabetes mellitus. Data International Diabetes Federation atau IDF Diabetes Atlas edisi ke-10 2021 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 19,5 juta penduduk usia 20 hingga 79 tahun yang hidup dengan diabetes, menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dunia dengan jumlah kasus terbanyak. Prevalensi diabetes di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar 10,6%, meningkat menjadi sekitar 11,3% pada 2024 dan diperkirakan mencapai 11,7% pada 2045. IDF juga melaporkan bahwa 73% kasus diabetes di Indonesia belum terdiagnosis, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko komplikasi dan beban ekonomi. Klasifikasi diabetes mellitus menurut American Diabetes Association 2010 dibagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama diabetes tipe 1, terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas yang disebabkan oleh proses autoimun sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Penderita memerlukan insulin dari luar seumur hidup untuk mengontrol kadar glukosa darah. Yang kedua diabetes tipe 2 adalah jenis yang paling umum, ditandai oleh resistensi insulin dan atau penurunan produksi insulin. Faktor resikonya meliputi obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga, dan usia. Penyakit berkembang perlahan dan sering tanpa gejala pada tahap awal. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. Jenis ini mencakup diabetes yang disebabkan oleh kelainan genetik, misalnya Maturity Onset Diabetes of the Young atau MODY, kerusakan pankreas, pankreatitis, kanker, pembedahan, atau penggunaan obat atau bahan kimia tertentu seperti glukokortikoid. Yang keempat, yaitu diabetes mellitus dalam kehamilan, ialah gangguan toleransi glukosa selama masa kehamilan. Batas ini tanpa melihat dipakai atau tidaknya insulin, atau menyingkirkan adanya gangguan toleransi glukosa yang mendahului kehamilan. Diagnosa diabetes mellitus gestasional biasanya diketahui saat 24-28 minggu selama masa kehamilan atau pada trimester 2 dan memasuki trimester 3, di mana sebaiknya diagnosis tersebut diketahui pada awal trimester 2 agar penanggulangan terjadinya komplikasi karena gestational diabetes mellitus dapat ditekan seminimal mungkin. Apabila terjadi DM yang berat selama masa kehamilan, akan meningkatkan kebutuhan insulin. Screening untuk ibu hamil tanpa riwayat diabetes. Pencegahan dan penatalaksanaan diabetes mellitus gestasional atau DMG dan diabetes mellitus dengan kehamilan atau DMH. 1. Edukasi sebelum hamil. Wanita yang ingin hamil sebaiknya mendapat informasi tentang risiko diabetes dan pentingnya menjaga gula darah tetap normal sejak sebelum hamil. 2. Menjaga berat badan ideal. Berat badan sehat sebelum hamil bisa menurunkan risiko terkena diabetes saat hamil. Jika berlebih, disarankan diet sehat dan olahraga. 3. Pola makan sehat. Makan makanan tinggi serat, sayur, buah, dan hindari gula berlebih serta karbohidrat olahan. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah. 4. Olahraga teratur. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, berenang, atau yoga selama 150 menit per minggu bisa bantu kontrol gula darah dan menjaga kebugaran. 5. Cek kesehatan rutin. Pemeriksaan gula darah rutin penting, terutama bagi yang punya riwayat diabetes dalam keluarga atau faktor risiko lainnya. 6. Kelola stres. Stres bisa mempengaruhi gula darah. Latihan relaksasi seperti meditasi dan dukungan keluarga sangat membantu. 7. Konsultasi dokter. Wanita dengan diabetes sebaiknya konsultasi ke dokter sebelum hamil agar rencana pengobatan, pola makan, dan aktivitas disesuaikan. Peran bidan dalam pengelolaan diabetes pada kehamilan. 1. Deteksi dini. Bidan melakukan pemeriksaan awal seperti tes glukosa atau OGTT, terutama saat kehamilan 24-28 minggu, untuk mengetahui ada tidaknya diabetes gestasional. 2. Edukasi dan konseling. Memberi informasi tentang pola makan sehat, olahraga, dan menjaga berat badan selama hamil. Contoh, mengajarkan senam hamil untuk bantu kontrol gula darah. 3. Pantau gula darah. Bidan memeriksa gula darah secara rutin agar tetap dalam batas normal dan mencegah komplikasi. 4. Atur pola makan. Membantu ibu memilih makanan bergizi seimbang sesuai kebutuhan agar gula darah tetap stabil.